Saya dengar-dengar nih, ada orang Minangkabau, orang Sumatera Barat, tidak percaya dengan Habib. Ya, ada ya? Nggak tahu dekat sini apa dekat sono ya. Ini mulai bahaya ini, Pak. Nggak percaya dengan keturunan Rasulullah itu sama dengan tidak percaya kepada Rasulullah. Loh, kok bisa begitu? Baca Sahih Bukhari, baca Sahih Muslim. Dalam Sahih Bukhari, kitab bab tentang cara selawat, sahabat Nabi bertanya, wahai Rasulullah, kami tahu bagaimana cara mengucapkan salam kepada engkau. Lalu bagaimana cara mengucapkan salawat kepada engkau? Apa jawaban Nabi? Qulu Allahumma salli ala Muhammad. Katakan, ya Allah, sampaikan salawat kepada Nabi Muhammad wa ala alih, dan keluarganya. Dan di riwayat berikutnya ditambahkan wa azwajih wa dzurriyyati wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dzurriyyati. Ada tambahan wa dzurriyyati. Ini ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim. Apa arti zuriat? Keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mengatakan zuriat, berarti Nabi sudah tahu kalau zuriatnya akan berkembang di akhir sampai akhir zaman. Maka dalam hadis Imam Abu Nuaim dikatakan, kullu nasabin in qata'a illa nasabi. Semua nasab terputus kecuali nasabku. Nasab Nabi nggak terputus. Coba tanya sama ayah ibunya, paling-paling aktua, ya kan? Inyek, betul. Mbah, paling cuma 4. Sekelas Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Al-Makki, itu cuma bisa ngecek sampai 4 generasi ke atas, udah nggak bisa. Syekh Ahmad Khatib, ulama kita yang tinggal di Mekah, jadi mufti di Mekah, dan beliau nulis di kitab warisnya persoalan itu, dan dalam kitab tentang biografi dirinya. Nah, kalau ada keturunan Rasulullah datang sini, udah datang Habib Jindan deh. Habib Jindan siapa lagi? Habib Novel Aidrus. Itu cek, tanya mereka. Itu sanadnya mereka bisa bacakan sampai kepada Rasulullah, dan Rasulullah sampai ke Nabi Adam. Bayangkan. Nah, ada yang nggak bisa begitu? Kan nggak ada. Ini adalah jaminan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa kata Nabi? Ahibbu ahla baiti hubban li. Sayangilah ahlu baitku karena sayang kepadaku. Cintai ahlu baitku karena cinta kepadaku. Jadi bukan karena kita cinta Habib Jindan, dirinya bukan, tapi karena kita cinta menjidnya, kakeknya siapa? Ya. Kita cinta Habib Umar nggak? Tahu Habib Umar ya? Ini salawatnya salawat Habib Umar tuh sebagian tuh. Kenapa? Karena beliau keturunan Rasulullah, di dalam darahnya itu ada darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tolong dibedakan, cinta zuriat Nabi bukanlah Syiah. Tolong dibedakan ya. Cinta zuriat Nabi bukanlah Syiah. Apa arti Syiah? Kelompok yang fanatis mencintai Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah, Hasan Hussein, lalu menghujat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan sahabat-sahabat yang lain. Ini nggak masuk. Jadi Ahlus Sunnah mencintai Ali, mencintai Fatimah, mencintai Hasan Hussein. Kenapa dicintai? Karena mereka ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mencintai mereka itu bagian dari ajaran Ahlus Sunnah. Ini bagian dari Ahlus Sunnah, tolong diingat-ingat. Makanya di Pariaman, setiap yang lahir ada nasabnya kepada Nabi dikasih gelar depannya Sidi. Bukan Sidi yang itu ya, Sidi, asalnya dari kata Sayyidi. Biasanya orang Arab Afrika menyebutnya Sidi, Sidi Syekh. Orang Mesir, orang Aljazair, Tunis, sampai ke Maroko, Mauritania, Maghrib, itu nyebut guru itu Sidi Syekh. Sidi Syekh, dari kata Sayyidi Syekh. Sayyidati berubah menjadi Siti.
Maka gelar Siti dulu aslinya itu eksklusif hanya untuk keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling bahaya apa, ini yang pernah kami sampaikan waktu di Dumai. Dumai Peduri, Bang Henry, tentang Imam Mahdi itu. Dumai ya. Jadi hadis-hadis mengenai Imam Al-Mahdi dan hadisnya sahih bahwa imam akhir zaman yang menjadi juru selamat itu keturunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mengingkari adanya zuriat Nabi saat ini berarti mengingkari munculnya Imam Mahdi. Jadi kalau ada orang bawa nama Ahlus Sunnah tapi tidak terpercaya dengan adanya Habib, lalu menuduh Habib Syiah semua, berarti dia tidak faham akidah Ahlus Sunnah. Harus dikasih kepahaman, harus piknik gitu. Gak usah jauh-jauh baca kitab, baca Sahih Muslim cukup. Di Sahih Muslim Nabi SAW bersabda, wahai manusia, inni tarikum fikum thaqalain, aku tinggalkan bagimu dua pesan yang berat. Yang biasa dikenal apa? Taraktu fikum amrain, ya, aku tinggalkan dua perkara, ya, intamassaktum lan tandillu abadah, gitu ya. Kalau kamu pegang teguh kamu tidak sesat. Kitab Allah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku. Itu hadis yang hasan, tidak sampai derajat sahih. Yang derajat sahih dalam Sahih Muslim disebutkan apa kalimatnya? Kitab Allah dan nomor dua ahla baiti, ahlu baitku. Dan Nabi ulang sampai 3 kali, uhadzirkumullah fi ahli baiti, aku ingatkan kalian hati-hati terhadap ahlu baitku. Hati-hati. Semenjak Sayyidina Al-Hasan bin Ali mengislah antara Sayyidina Ali ayahnya dengan Sayyidina Muawiyah, rival ayahnya, mereka perang saat itu, maka sejak saat itu para habaib, para alawi, mereka tidak terjun ke politik praktis. Itulah yang dipakai oleh Habib Umar, ya. Tapi beberapa habib senang ikut politik praktis, masuk ke partai, bergerak, itu urusan dia. Tapi mayoritas para habaib mereka memilih untuk tidak. Nah, coba tanya Habib Umar, begitu jawabannya, ya. Itu yang saya dengar dulu waktu salah satu multaqo di Jawa Barat, ya. Maka teman-teman, adik-adik, para asatidz, yang kering dari negeri ini, dari negeri Minangkabau yang kita cintai adalah satu hal: mempercayai habaib sebagai keturunan Rasulullah, lalu menghormati mereka dan membawa ajaran mereka. Itu yang kurang. Terlalu sensitif, jadi kecurigaan kita terlalu tinggi. Oh, masa sih ada? Jadi semuanya diakal-akali. Apalagi yang paling lucu, orang Minangkabau meragukan nasab keturunan Nabi karena keturunan Nabi lewat Fatimah. Fatimah kan perempuan, Ustaz. Loh, ente orang Minangkabau, nasabnya ke ibu bekaya. Berarti kalau meragukan nasab Fatimah, nasab Hasan Hussein ke Fatimah, berarti orang Minangkabau nggak ada yang sah tuh, ya. Mau nggak digituin? Kan nggak ada yang mau kita material, ngikutin itu sebenarnya, boleh-boleh aja. Dan itu spesial. Sayyidah Fatimah disebut Fatim karena beliau tidak pernah haid. Begitu dalam riwayatnya. Tidak tahu hakikatnya apakah begitu, wallahu alam. Cuma riwayatnya begitu. Disebut Fatimah. Kenapa? Fatam artinya terbebas dari darah haid. Ini kalau perempuan kan nggak ada yang terbebas dari darah haid, kecuali dia punya kelainan struktur tubuhnya, ya, wallahu alam. Jadi saya sangat senang ketika Buya Bobby Babas Samasi membawa rasa cinta itu ke negeri ini, ya. Semoga pergerakan beliau dan para asatidz dan para santri, para donatur, para pejuang-pejuang pecinta zuriat Nabi, pencinta Ahlus Sunnah diberkahi oleh Allah. Amin.
Suatu kali ayah Buya Hamka ditanya, manakah yang lebih mulia, Habib atau ulama? Habib atau Buya? Habib atau Kiai? Habib atau Ustad? Apa jawaban beliau? Beliau ini orangnya rasional, orang kita. Kalau si Habibnya nggak alim, maka ulamanya yang mulia ilmunya. Tapi kalau si Habibnya alim, maka dia mulia 2 kali derajat. Satu mulia nasab, yang kedua mulia ilmu. Kita yang bukan keturunan Rasulullah nggak usah khawatir, ya. Hadis yang sering saya bacakan, ternyata ada Habib sebelum Ramadan kesini membahas hal yang sama. Al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Kalau ada seseorang meninggal yang berhak menerima warisnya disebut keluarga, bukan? Nih adik-adik nih, ada orang meninggal, belajar ilmu waris. Seorang bapak meninggal, yang bisa menerima warisannya anaknya, keluarganya, bukan? Tetangga bisa nggak? Anak angkat bisa nggak? Enggak. Coba perhatikan kalimat hadisnya. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Kalau pewaris keluarga, bukan? Keluarga. Maka keluarga hakikinya Rasulullah itu adalah yang berilmu dan ilmunya nyambung kepada Rasulullah SAW. Warisan itu mesti ada nasabnya, nasab fisik. Kalau ilmu tentang nubuat, ilmu tentang ma'rifatullah, itu juga ada nasabnya, nasab keilmuan namanya. Karena kita sebagian besar bukan zuriat Rasulullah SAW, bukan keturunan, maka carilah nasab yang paling paten, paling hakiki, yaitu nasab keilmuan. Nah, jadi ketika Nabi mengatakan ulama pewaris para nabi, maka ulama ini adalah keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya lagi, ini bukan untuk mematahkan semangat, tapi biar lebih semangat. Nabi bisa baca kitab nggak? Kitab kuning? Belajar kitab kuning nggak? Enggak ya? Serius? Nabi baca mushaf nggak? Ada mushaf nggak di zaman Nabi? Nggak ada. Maka yang diwariskan Nabi itu teksnya atau pemahamannya. Ayo adik-adik, hafalannya atau pemahamannya? Kalau hafalan, handphone lebih banyak hafalnya daripada kita. Iya nggak? Handphonenya Bang Edri itu 30 juz ada kayaknya, atau tinggal putar YouTube kan? YouTube duluan masuk surga kalau pakai hafalan. Ntar ketemu nggak sama YouTube di surga ntar? Gak ketemu kali ya. Jadi yang Nabi wariskan itu hafalannya atau pemahamannya? Ini pertanyaan terakhir. Pemahamannya. Maka kejarlah cara memahami kitab. Maka belajar ilmu alat itu, nahwu dan saraf.